Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Kita sekarang sampai pada tafsir surat Nun atau surat Al-Qalam ayat yang ke-13, yaitu firman Allah, utullin ba'da dzalika zanim. Ini ada kaitan dengan pembahasan mulai ayat ke-10, wala tuti' kulla halafim mahin. Allah mengatakan, jangan engkau mengikuti, mentaati setiap orang yang suka bersumpah lagi terhina, hammazin masya'im binamin, yang suka mengumpat dan suka mengadu domba di antara manusia, manna'il lil khairi mu'tadin athim, yang dia mencegah manusia dari kebaikan, dari kebenaran, melampaui batas serta banyak berbuat dosa. Kemudian ayat yang tadi ke-13, utullin ba'da dzalika zanim, yang kasar serta zanim, yaitu yang dia memiliki perangai yang jahat, yang senantiasa berbuat kejelekan. Angkana dzamalin wa banin, dikarenakan dia memiliki banyak harta dan anak keturunan. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia mengatakan itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Sanasimuhu alal khurtum, kami akan menandai wajahnya di akhirat kelak. Itu ayat ke-13 sampai ayat ke-16. Kita baca sekali lagi tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di ayat yang ke-13 tadi.
yaitu firman Allah, utullin ba'da dzalika zanim. Ini berkaitan dengan ciri orang-orang yang jelek akhlaknya, yang tidak layak dijadikan sahabat, teman dekat, yang itu bisa merusak agama ataupun akhlak seseorang. Di antara ciri mereka, utulin ba'da dzalik ay ghalizin syarisil khuluq, yaitu yang kasar perangainya, lagi liar, qasin ghairi munqadin lil haq, keras hatinya, tidak mau tunduk kepada kebenaran. Ini sekali lagi ciri perangai sifat orang yang tidak layak dijadikan sahabat, teman dekat. Kalau dia menolak kebenaran, maka ini sangat amat berbahaya bagi sahabat, teman dekatnya. Rasul SAW bersabda, almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung kepada agama sahabat, teman dekatnya. Kalau teman dekatnya tidak mau menerima kebenaran alias menyimpang dari kebenaran, menolak kebenaran, lama-kelamaan dia akan ikut juga menolak kebenaran tersebut. Ya, sekali lagi, ini perangai-perangai yang sangat amat mempengaruhi jiwa sahabat, teman dekatnya. Zanim aidain laisa lahu aslun wala mada yantuju minhal khair. Zanim maknanya orang yang tidak punya perangai watak kebaikan sama sekali. Alias secara umum perangainya itu buruk. Bal akhlaquhu akbahul akhlak. Bahkan akhlaknya sejelek-jelek akhlak. Ya, sekali lagi, ini yang wajib dijauhi, dihindari oleh setiap muslim muslimah, entah untuk dirinya atau dari orang lain. Artinya seseorang harus betul-betul menghindari, menjauhkan dirinya dari akhlak-akhlak tadi. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan dari ayat ke-10, ciri orang yang jelek akhlaknya, yang suka bersumpah, dikit-dikit bersumpah, dan itu tanda ucapannya sering dusta, makanya dibumbu-bumbui, ditutup-tutupi dengan sumpah. Wallahi demi Allah, sedikit-dikit demi Allah, sedikit-dikit demi Allah, karena dalam hatinya dia tahu dia bohong, maka ditutupi dengan banyak bersumpah. Ya, sekali lagi, sumpah tidak ada masalah kalau memang pas waktunya dan tidak sering-sering bersumpah, dikit-dikit bersumpah, maka ini sekali lagi tanda ucapannya itu banyak dustanya. Kemudian juga akhlak yang wajib dijauhi oleh seseorang, mahin, yaitu yang tercela, yang dia terhina di hadapan manusia, khasisun nafsi. Kemudian hamazin, mencela, mengumpat, mengolok orang lain tanpa hak. Ya, Rasul mengatakan sibabul muslim fusukun, mencela orang muslim itu suatu kefasikan, dosa. Kemudian masya'in binamin, akhlak yang tercela juga adalah yang mengadu domba di antara manusia, menyampaikan ucapan si B kepada si C dengan ditambah-tambahi untuk merusak hubungan antara keduanya. Dan sudah kita sampaikan ancamannya berat, la yadkhul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba di antara manusia. Bahkan Rasul pernah melewati 2 kuburan, kata Rasul kedua-duanya sedang diazab di alam kubur, di alam barzah. Salah satunya Yamshi bin Namimah. Orang itu suka mengadu domba di antara manusia. Ancamannya azab kubur dan azab di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara akhlak yang tercela juga, kata Allah tadi, manna'il lil khair,
menolak kebaikan atau menolak kebenaran. Manna lil khair. Ini juga sama dengan tadi. Mu'tadin melampaui batas, banyak berbuat zalim kepada manusia. Entah kezaliman dalam harta, kezaliman dalam kehormatan, bahkan lebih parah dari itu dalam menumpahkan darah. Asim, banyak berbuat dosa. Sekali lagi, ini akhlak perangai yang tercela, wajib bagi seorang muslim muslimah untuk menjauhinya. Karena ini juga bertentangan dengan akhlak yang Allah katakan kepada Rasul SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Rasul di atas akhlak yang mulia. Ikuti akhlak Rasul, tinggalkan akhlak-akhlak tadi, dan juga sekaligus tadi tinggalkan orang-orang yang punya akhlak-akhlak seperti ini. Karena sekali lagi, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang tergantung kepada sahabat teman dekatnya. As-sahib, sahib. Kata orang Arab, as-sahib, sahabat dekat. Yaitu sahib bisa menarik kepada kebaikan atau menarik kepada kejelekan. Kemudian kata beliau, wala yurja minhu falahun. Orang yang sudah perangainya, wataknya itu jelek, jahat, buruk, tidak bisa diharapkan kebaikan ataupun kesuksesan ataupun keselamatan. Lahu zinmatun, yang punya zinma ay alamatun fisyar yu'rafu biha, yang memang dikenal di lingkungannya, di tempatnya tinggal, memang selalu berbuat kejelekan atau bahkan mungkin kejahatan. Ini yang wajib betul-betul diwaspadai. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ke-14, Allah mengatakan tadi, angkana zamalin wabanin. Kenapa kok dia berbuat hal-hal yang jelek tadi, bahkan perangainya selalu buruk? Di antara sebabnya karena dia memiliki banyak harta ataupun pengikut ataupun kedudukan. Ini salah satu sumber kejelekan ketika orang itu merasa punya segala-galanya dalam urusan dunia, berbuat semaunya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kata Asy-Syaikh di sini, wa hasilu hadza anna Allah Ta'ala naha an ta'ati kulli halafin. Kesimpulan dari ayat ke-10 tadi, bahwa Allah melarang dari mentaati setiap orang yang suka bersumpah, kadzabin alias yang suka berdusta, khasisin nafsi yang terhina jiwanya, sayyil akhlak yang jelek akhlaknya, khususan al-akhlak al-mutadhammina lil ijabin nafsi. Memiliki akhlak yang jelek, terutama akhlak yang membanggakan diri sendiri. Ana yang punya segalanya, ana yang punya banyak harta, ana yang punya banyak pengikut. Ini akhlak yang tercela, akhlak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takabbur 'alal haqqi. Demikian pula Allah melarang dari mentaati setiap orang yang punya perangai kesombongan, tidak mau menerima kebenaran. Ini yang Rasul katakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Namanya sombong yang menolak kebenaran. Disampaikan qala Allah, firman Allah, qala Rasul, qala sahabat, dalilnya sudah terang benderang, namun ditolak entah karena tidak masuk akalnya, atau karena itu menabrak hawa nafsunya, atau tidak sesuai dengan ucapan para tokohnya misalnya. Ini namanya menolak kebenaran. Sedangkan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Imam Syafi'i saja mengajarkan kepada kaum muslimin untuk lapang dada menerima kebenaran. Menerima sunnah Rasulullah SAW meskipun harus menyelisih ucapan beliau. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza khalafa qauli qaula Rasul fadribu qauli ardul haid." Apabila ucapanku, kata Imam Syafi'i, menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapan. Bahkan guru beliau Imam Malik rahimahullah pernah mengatakan, "Kullun yu'khad min qauli wa yutrak illa Rasul sallallahu." Setiap ucapan manusia siapapun bisa ditolak, bisa diterima kecuali ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu para imam-imam, terutama mazhab yang 4, mereka mengajarkan kepada kaum muslimin untuk lapang dada menerima kebenaran yang datangnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun menyelisihi ucapan para imam-imam mazhab tersebut. Karena harus kita yakini sabda Rasul nggak mungkin salah. Itu wahyu dari Allah. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah, dari Rabbmu. Tidak mungkin firman Allah keliru, nggak mungkin. Hadis Rasul yang sahih itu salah. Adapun ucapan, pendapat, person dari para ulama, siapapun itu bisa keliru dan itu diakui sendiri oleh para imam-imam ahlu sunnah tadi, di antaranya imam 4 madhab. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Wa alal khalq, demikian pula Allah melarang dari akhlak yang jelek, di antaranya menyombongkan diri terhadap manusia. Karena mungkin status sosialnya lebih tinggi daripada yang lain, merendahkan, meremehkan orang-orang yang di bawahnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga masuk dalam kategori al-kibr, sombong. Kata Rasul tadi, sombong ada 2 maknanya, yaitu yang pertama menolak kebenaran dan yang kedua merendahkan manusia. Sekali lagi, itu semuanya karena dia punya harta, karena punya kedudukan, pangkat, sehingga melihat orang lain itu rendah. Na'udzubillah min dzalik. Adapun seorang muslim, dia harus menyatakan bahwasanya kebaikan, kemuliaan seseorang bukan karena hartanya, bukan karena pangkat kedudukannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wal ihtiqar linnas bil ghiba wan namimah. Di antara yang dilarang oleh Allah dari akhlak yang jelek yaitu menghibah, menggunjing, ngerasani orang lain. Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi maitan fakarihtumu. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, jangan sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian suka memakan bangkai saudaranya? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, seorang muslim, muslimah harus bisa menjaga alisan. Dan kita sering mengingatkan, Rasul SAW mengatakan, wahal yakubun nas ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah manusia ditelungkupkan di atas wajahnya di atas api neraka kecuali karena sebab ucapan lisan. Dosa lisan ini sangat banyak. Mulai dosa syirik, kufur, dosa besar, diantaranya karena al-lisan. Makanya Rasul SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berucap yang baik. Kalau tidak bisa berucap yang baik, lebih baik diam. Kata orang Arab, idza kanal kalamu min fiddatin fasukutu min dahabin. Kalau ucapan itu dari perak, maka diam pada tempatnya itu seperti emas. Bagaimana kata Rasul tadi, jangan sampai menghibah, nanti semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Apalagi tadi wan namimah, wa ta'nu fihim, mencaci maki, mencela manusia tanpa hak,
wa katsatul ma'asi, dan banyak berbuat maksiat. Ini sekali lagi dilarang oleh Allah dan dilarang untuk mendekat, mentaati orang-orang yang punya perangai-perangai kelakuan-kelakuan akhlak yang buruk tadi. Kemudian pada ayat yang ke-15 kata Syekh, wa hadil ayat wa in kanat nazalat fi ba'dil musyrikin kal Walid bin Mughirah al ghairihi. Ayat-ayat tadi yang kita baca mulai dari ayat ke-8 sampai yang terakhir kita baca tadi, meskipun secara asal diturunkan kepada orang-orang musyrikin atau sebagian kaum musyrikin, seperti Al-Walid bin Mughirah dan selainnya. Karena seperti yang dari awal kita sampaikan, fala tuti'il mukadzibin. Mukadzibin di situ adalah kaum musyrikin yang mendustakan Rasul. Dan yang kita sampaikan tadi adalah akhlak-akhlak orang musyrikin. Namun sebagaimana kata para ulama, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Tolak ukur dalam mengambil pelajaran dari ayat itu dilihat dari keumuman lafaz, bukan dari khusus sebab turunnya ayat tersebut. Sekali lagi ada ungkapan ulama dalam masalah tafsir Al-Quran, pelajaran dari ayat itu diambil dari keumuman lafaz, bukan dari kekhususan sebab. Sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan orang musyrik. Apakah hanya berlaku untuk orang musyrik saja? Jangan mengikuti orang yang banyak bersumpah, jangan mengikuti orang yang akhlaknya jelek. Apakah hanya ditujukan kepada orang musyrik saja? Tidak. Setiap orang yang punya perangai-perangai tadi wajib untuk juga dijauhi. Sekali lagi, al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususi as-sabab. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Kemudian kata Asy-Syaikh, liqauli anhu an kana dzamalin wa banin. Sebagaimana tadi ayat ini meskipun menurut sebagian ulama tafsir diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah, seorang musyrik jahiliyah, karena dia memiliki banyak harta, anak keturunan. Idza tutla alai ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dia mengatakan ayat-ayat Allah itu hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Li ajri kasrati mali wa waladihi taghaw wastakbara anil haq. Walid bin Mughirah dan yang semisal dengannya, karena punya banyak harta, punya banyak anak atau banyak pengikut, dia sombong, dia congkak, menolak kebenaran. Dan itu sekali lagi perangai-perangai yang juga berlaku pada zaman sekarang dan sampai hari kiamat. Kebanyakan orang illa rahimallah yang menolak kebenaran itu di antara sebabnya tadi karena punya banyak harta, seolah-olah dia tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan, punya banyak pengikut. Naudzubillahi min dzalik. Wa dafahu hina ja'ahu wa ja'alahu min jumlati asratil awwalin. Kalau disampaikan kepadanya tadi ayat-ayat Allah, al-haq, kebenaran, dia mengatakan itu hanyalah dongeng orang-orang yang terdahulu. Allati yumkin sidquha wa kadhibuha. Kalau dongeng atau cerita manusia itu bisa benar, bisa salah, bisa dusta. Namun kalau kabar dari Allah dan Rasul tidak mungkin dusta, pasti hak. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlah. Allah mengatakan sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan, dengan kejujuran dan keadilan. Firman Allah, sabda Rasul benar, jujur dalam pemberitaan dan adil dalam hukum syariatnya. Itulah kalamullah, itulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasti benar. Kemudian kata beliau, fa innaha amatun fi kulli man ittasafa bihadzal wasf.
Ini sambungan dari pembahasan awal ucapan Syekh tadi. Ayat ini meskipun sekali lagi awalnya diturunkan kepada sebagian kaum musyrikin seperti Walid bin Mughirah, namun ayat ini berlaku umum kepada siapa saja yang tersifati dengan sifat-sifat orang-orang musyrikin tadi. Li'anal Qur'an nazala lihidayatil khalqi kullihim. Karena Al-Quran diturunkan untuk petunjuk bagi semua manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan, ya semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Kata Allah, bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi apa? Manusia sampai hari kiamat. Ya, bukan hanya di zaman Rasul, bukan hanya sampai zaman kita, namun sampai hari kiamat. Maka sekali lagi, keumuman lafaz itulah yang berlaku, bukan hanya berkaitan dengan sebab ya awal diturunkannya ayat tersebut. Contoh-contoh misalnya yang lain, ayat yang berbunyi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ayat ini diturunkan pertama kali kepada siapa? Para sahabat yang memerintahkan untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Apakah perintah ini hanya untuk para sahabat? Tidak. Paham ya? Meskipun awalnya diturunkan kepada para sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dan yang semisal dengannya. Ya, sekali lagi yang dilihat dari keumuman lafaz bukan khusus ya sebab turunnya ayat tersebut. Wa yadkhulu fihi awal ummah wa akhiruhum. Maka Al-Qur'an berlaku untuk awal umat Islam, yaitu para sahabat, dan sampai yang terakhir. Wa rubbama nazala ba'dul ayat fi sababin. Terkadang sebagian ayat itu turun dengan adanya sebab. Contoh misalnya seperti surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebab turunnya inna syani'aka huwal abtar apa itu? Nah, kan sudah kita lewati tafsir surat Al-Kautsar. Nah, apa sebab diturunkannya inna syani'aka huwal abtar? Nah, masa nggak ada yang ingat? Yaitu ucapan orang musyrikin, diantaranya Wa'il bin As, ya, yang mengatakan bahwasanya Rasul ketika ditinggal mati oleh ya putra beliau huwal abtar, Rasul terputus, yaitu nasab keturunannya karena nggak punya anak apa? Laki-laki. Maka Allah bantah turunkan ayat inna syani'aka huwal abtar. Sebab turunnya ayat ini khusus kepada siapa? Ya, orang musyrik tadi. Tapi ya pelajaran yang diambil dari keumuman lafaz, siapa saja yang menghina Rasul, dialah yang terputus. Inna syani'aka, sesungguhnya yang mencelamu, yang menghinamu, yang membencimu wahai Nabi Muhammad, huwal abtar, dialah yang apa? Terputus. Ya, makanya para ulama diantaranya mengatakan ketika Kisra, Raja Persia, merobek-robek surat Rasulullah SAW, maka Allah putus ya kehidupannya dengan dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Itu karena kena ayat inna syani'aka huwal abtar. Dan itu kata ulama juga berlaku sampai detik ini. Berapa banyak orang kafir yang menghina Rasul dengan kartun, dengan apapun lah. Apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya? Ya, dia apa? Terbunuh dalam keadaan ini sekali lagi ya keumuman lafaz berlaku sampai hari kiamat meskipun ada sebab khusus turunnya ayat tersebut. Al-ibratu
bi umumin lafadz la bi khususi as-sabab dan seterusnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kata beliau au fi saksin minal ashkhas. Ini juga sama dengan tadi, meskipun terkadang sebagian ayat diturunkan kepada sebagian orang tertentu, namun ibrahnya pelajarannya diambil dari keumuman lafadznya. Litattadih bil qaidatul amah, agar jelas kaidah umum. Karena Al-Quran membawa kaidah-kaidah umum yang itu berlaku sampai akhir zaman. Contoh misalnya, kan sekarang banyak merek minuman keras, ya. Dalam Al-Quran nggak disebut merek ini, tapi disampaikan dalam bentuk apa? Kaidah umum. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, apapun mereknya, itu masuk dalam kategori apa? Yang diharamkan oleh Allah, rijazun min amali asyaitan. Rasul mengatakan kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu namanya minuman apa? Keras, khamrun. Kaidah umum, ya, apapun nanti bentuknya, mereknya, namun disatukan dalam satu sebab yang memabukkan tadi, ya, dari minuman terutama, maka itu diharamkan oleh syariat. Paham toh? Nah, wa yu'rafu bihi amsalul juz'iyat ad-dakhila fil qadaya al-amah. Ya, dengan adanya perumpamaan atau permisalan yang khusus, maka diketahui kaidah yang umum tersebut. Ya, sebagaimana tadi orang musyrik menghina Rasul, itu perumpamaannya. Nanti kalau suatu saat ada yang menghina Rasul juga sama. Ya, kaidahnya pasti terkena inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghina Nabi Muhammad dialah yang terputus. Dan bahkan kata Imam Ibnu Katsir, ya, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wa nurisati huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, yang membenci sunnah Rasul, kata Imam Ibnu Katsir, juga akan terputus. Ini makna dari inna syani'aka huwal abtar. Sebenarnya sudah kita sampaikan, namun sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ayat selanjutnya yang ke-16, tsumma tawa'ada ta'ala man jara minhu ma wasafallahu bi annallaha sayasimuhu alal khurtum. Kemudian Allah mengancam orang-orang terutama musyrik kafir tadi yang memiliki perangai akhlak, ya, perbuatan-perbuatan yang buruk, yang jahat yang disebut oleh Allah tadi, Allah akan menandainya. Sayasimuhu alal khurtum. Kalau secara asal al-khurtum itu belalai, kayak belalai gajah, namun maksudnya di sini alal wajah. Allah akan menandainya di hari kiamat. Ya, salah satu azab orang kafir di hari kiamat seperti yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri, yaitu wajahnya orang-orang yang beriman. Ya, semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan yang ini. Namun kata Allah juga wa taswaddu wujuh. Namun nanti pada hari kiamat ada wajah yang hitam kelam. Ini kata sebagian ulama tafsir, makna dari ancaman Allah kepada orang kafir di hari kiamat, mereka akan ditandai oleh Allah dengan memberikan wajah yang hitam kelam. Na'udzubillah min dzalik. Itu makna sanasimuhu alal khurtum. Ai fil azab, Allah akan azab mereka. Wal yu'adzibahu azaban dhahiran. Allah akan mengazabnya secara terang-terangan. Yakunu alaisimatun wa alamatun, dan dia memiliki tanda bahwasanya dia adalah manusia yang diazab oleh Allah. Ini semuanya untuk menghinakannya. Karena di dunia mereka orang-orang ini
sangat amat luar biasa menghinakan hamba-hamba Allah, minal mu'minin, minas salihin, minal muttaqin. Maka gantian di akhirat mereka yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ditandai mereka ini sebagai manusia-manusia yang diazab. Yakunu alaihimatun wa alamatun fi asyakil asya alai wa huwa wajhuhu. Sebagian ulama tafsir tadi memaknai secara dohir, betul-betul Allah menandainya. Namun kita yakini bahwasanya mereka azabnya lebih dari ini. Wala adzabul akhirati akbar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita tambahkan sedikit ayat berikutnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ayat yang ke-17, Inna, kami kata Allah telah menguji mereka, yaitu orang-orang musyrikin, kafirin, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwasanya mereka akan memanen kebun mereka pada pagi hari. Wala yastasnun, namun mereka tidak mengucapkan insya Allah, atau mereka tidak menyisihkan hasil panen mereka untuk orang-orang miskin. Kita baca dulu tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullah. Yaqulu ta'ala inna balawna ha'ulal mukadzibi bil khair wa amdadanahum bima syi'na min malin wa waladin wa tuli umrin wa nahwi dzalik. Ayat ini mulai dari 17 sampai nanti ayat ke-33, ini kata Imam Ibnu Katsir perumpamaan Allah tentang orang musyrikin yang Allah berikan banyak nikmat kepada mereka, di antaranya nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, namun mereka tidak mensyukurinya. Perumpamaan orang musyrikin itu seperti ini, yaitu pemilik kebun. Yang kata Syekh Abdurrahman Sa'di tadi, Allah menguji mereka dengan kebaikan, kenikmatan. Sebagaimana yang sudah sering kita sampaikan, inilah yang namanya istidraj. Allah berikan tenggang waktu, Allah kucurkan banyak nikmat, mulai dari harta, anak, para pengikut, umur panjang. Namun mereka tetap bersikeras di atas kesyirikan, di atas kekafiran, tetap menolak dakwah tauhid, maka suatu saat azab Allah akan datang. Banyaknya harta, tingginya kedudukan, itu bukan jaminan Allah memuliakan mereka. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akrama. Ada sebagian orang mengira kalau Allah mengucurkan banyak harta, katanya dia dimuliakan oleh Allah. Tidak mesti. Bisa jadi itu adalah apa? Istidraj, dijebak agar apa? Banyak mengumpulkan dosa, nanti suatu saat azab Allah pasti akan datang dan lebih dahsyat. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau, la li karamatihim alaina baru bama yakunu istidrajan lahum min haitsu la ya'lamun. Faqtirarum bidzalik nadhiru iqtirar ashabil jannah alladzina hum fiha syuraka. Orang musyrikin Allah berikan banyak kenikmatan. Nikmat mereka waktu dahulu kaum jahiliyah diberikan keamanan, tinggal di Masjid Al-Haram, di tanah yang suci, nikmat luar biasa. Namun tetap mereka di atas kesyirikan, maka azab Allah datang kepada mereka seperti azab Allah yang datang kepada pemilik kebun yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Di antaranya mereka tidak mau menyisihkan hasil panen mereka untuk orang-orang
fakir dan miskin. Wallahu ta'ala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.